Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memulai hari Senin kita bahas atau kita berantas berbagai hoak tentang Megawati Anies Pertiwi di Hyundai Hill State. Karena ini kan hoaknya semakin masif, semakin banyak, dan semakin banyak volimania atau fans Megawati Anies Pertiwi yang percaya dengan berbagai konten itu atau dibodoh-bodohi oleh konten-konten seperti itu. Ini adalah konten hoaks pertama ya teman-teman semua. Jadi konten hoaksnya itu menyatakan bahwa Presiden Kovo itu kaget melihat kekuatan spek Megawati Anies Pertiwi ketika Mega itu menjalani latihan bersama Hyundai Hill State. Gimana ceritanya coba? Mega itu loh belum latihan, tapi ternyata sudah ada konten yang menyatakan bahwa Presiden Kovo itu menonton langsung latihan Hyundai Hill State yang diikuti oleh Mega, dan dirinya itu dinarasikan atau diberitakan kagum dengan kekuatan spek dari seorang Megatron. Jadi narasinya itu gini teman-teman semua. Di konten itu disebutkan bahwa petinggi Hyundai Hill State dan juga Presiden Kovo itu meluangkan waktu untuk menonton latihan dari Hyundai. Nah, mereka itu merasa takjub, merasa kagum, dan juga ya speechless aja melihat kekuatan spek dari Megawati Anies Pertiwi. Padahal loh gini teman-teman semua, Mega itu loh belum ke Korea, masih di Indonesia. Kemudian juga Mega itu belum menjalani latihan bersama Hyundai State. Tapi semakin banyak narasi, semakin banyak konten hoax yang menyebutkan bahwa Mega itu sudah menjalani latihan bersama para pemain. Konten-kontennya itu sekali lagi ini kan merupakan kolase atau gabungan dari video ataupun foto lama. Jadi misalnya ketika Megawati Anies Pertiwi itu bermain bersama Rexpa, kemudian juga Jakarta Pertamina Enduro. Nah, foto ataupun gambar-gambar itu akhirnya digabung menjadi kolase, dan narasinya itu dibikin bahwa atau dibuat bahwa Mega itu seolah-olah sudah menjalani latihan bersama Hyundai State. Ini kan sangat merepotkan ya, karena ya sekali lagi ternyata konten seperti itu kan ditelan mentah-mentah atau langsung dipercaya oleh para volimania di Indonesia. Pada akhirnya memang sangat banyak konten atau sangat banyak volimania yang percaya dengan konten seperti itu, dan mereka akhirnya ya dalam tanda kutip dibodoh-bodohi. Please ya, minta tolong jangan sampailah dibodoh-bodohi. Kemudian juga pembuat kontennya, ayolah cari duit yang halal biar jadi daging. Kalau duitnya nggak halal itu kan nggak jadi daging. Clear ya teman-teman semua. Jadi kalau ada konten yang menyatakan bahwa misalnya Presiden Kovo kagum dengan kekuatan spek dari Mega, itu hoax. Kemudian juga petinggi Hyundai itu juga kagum ketika melihat spike atau powerfulnya hit dari Mega, itu juga bisa dipastikan hoax, karena Mega itu kan belum menjalani latihan bersama Hyundai State. Hoax kedua ini juga sangat parah. Jadi pelatih IBK Altos itu disebut iri setelah Hyundai State itu berhasil mendatangkan Megawati Anies Pertiwi untuk mengarungi atau untuk menjalani Liga Voli Korea Selatan pada musim baru nanti. Ini juga hoax yang sangat parah, karena apa? Tidak ada sumber validnya, tidak ada sumber terpercayanya, tidak ada referensi yang bisa menjadi rujukan. Misalnya dari media-media di Korea seperti Never, Chosun, Donga Sport, Hankook, dan lain sebagainya. Ini hanya permainan narasi aja, artinya pembuat kontennya itu membuat narasi, menampilkan gambar dari pelatih IBK Altos, kemudian ada video, cuplikan video dari Megawati Anies Pertiwi, kemudian ada cuplikan video dari pemain lainnya. Berbagai video, berbagai gambar itu sekali lagi digabung sedemikian rupa, kemudian dibuatkan narasi yang mana narasinya itu kan jauh dari kenyataan. Pada intinya itu hanya halusinasi, hanya sesuatu yang lebay, berlebih-lebihan, dan tidak sesuai dengan fakta. Sayangnya menjadi gini teman-teman semua, ya ini konten-konten seperti itu, konten-konten yang melebih-lebihkan, yang meninggi-ninggikan, meskipun tidak sesuai dengan fakta atau tidak sesuai dengan kenyataan, ternyata dipercaya oleh sangat banyak volimania, khususnya para penggemar Megawati Anies Pertiwi sendiri. Ini kan menjadi sebuah hal yang sangat ironis ya, karena apa? Bolak-balik kok, atau bukan bolak-balik, banyak konten yang sebenarnya itu bisa menjadi rujukan atau bisa menjadi pegangan yang kontennya itu valid. Tapi ya ternyata sekali lagi, mungkin ini karakter netizen kita ya, atau budaya netizen kita lebih percaya dengan konten-konten yang sifatnya bombastis, sifatnya halus, sifatnya berlebihan, lebay, dan lain sebagainya. Meskipun sebenarnya konten itu adalah konten bohong.
Ini kan sama aja kayak Volimania itu kan diberi harapan palsu ya di PHP doang. Karena ya sekali lagi tidak ada kok eh, pernyataan dari pelatih IBK Altos yang menyebutkan bahwa dirinya itu iri dengan Megawati yang isi Pertiwi. Kalau pembuat kontennya itu disuruh atau diminta tolong tampilkan pernyataan dari pelatih IBK Altos, nggak akan bisa karena ya memang nggak ada pernyataan dari pelatih IBK Altos yang menyatakan bahwa dirinya itu iri dengan Hyundai Listed setelah Hyundai itu mendatangkan Mega. Clear ya, pokoknya kalau ada konten seperti itu skip aja, nggak usah tonton. Nah, ini konten ketiga. Ini juga hoax sangat parah dan ini sangat berbahaya. Karena apa? Ini menyangkut pemain atau menyangkut pihak lain. Jadi, konten hoaxnya itu menyatakan bahwa Kim Dain itu membalas sindiran Ko Hee-jin, yang mana Ko Hee-jin itu kan di dalam konten itu dinarasikan bahwa dirinya itu menganggap Kim Dain tidak akan bisa memaksimalkan kemampuan Megawati yang isi Pertiwi di Hyundai Hill State. Gimana coba? Kenapa tadi saya bilang berbahaya? Karena ini sudah menyangkut pemain lain loh. Misalnya menyangkut Kim Dain, kemudian juga Ko Hee-jin. Padahal loh hubungan Ko Hee-jin dengan Mega itu kan baik-baik aja tuh. Kemudian juga tidak ada kok pernyataan dari Kim Dain yang membalas atau menyindir Ko Hee-jin. Tolong carikan pernyataan Kim Dain, nggak akan ada. Nah, pembuat kontennya sekali lagi itu kan hanya menggabungkan foto, gambar, video, dan lain sebagainya dari Kim Dain, kemudian Megawati yang isi Pertiwi, kemudian Ko Hee-jin. Kemudian ditambah dengan narasi-narasi atau framing yang sangat negatif. Ini kan sangat berbahaya ya, karena apa? Pada akhirnya di kolom komentar itu sangat banyak Volimania yang menghujat Ko Hee-jin. Ini kan akhirnya menjadi gini, Volimania itu kan disetir, kemudian diarahkan untuk percaya dengan berbagai konten yang isinya itu adalah framing negatif. Ini kan juga terjadi di Indonesia ya. Ini tidak akan saya bosan-bosan untuk bilang seperti ini teman-teman. Jadi framing negatif itu kan menyerang para pemain di Indonesia tuh. Yola Yuliana kena, Mediol Yoku kena, Tisha Amalia kena, Arnita Putri kena, dan lain sebagainya. Mereka itu di framing sedemikian jahatnya, sedemikian parahnya. Kemudian framing negatif itu ditelan mentah-mentah oleh para Volimania dan akhirnya mereka itu langsung menghujat atau membuli Yola, membuli Mediol Yoku, menghina Tisha Amalia, merendah-rendahkan Arnita Putri. Padahal kan tidak ada masalah apa-apa antara Mega dengan para pemain tersebut. Hubungan mereka itu baik. Nah, ini ternyata sudah mulai ada bibit-bibit yang membentur-benturkan Mega dengan pihak lain, entah dengan pemain lain, entah dengan pelatih klub lain. Kondisi seperti ini itu kan menjadi tidak sehat ya. Yang lebih tidak sehat lagi itu adalah sangat banyak Volimania yang percaya dengan konten seperti itu. Misalnya ini pengadian aja, konten itu ditonton 50.000. Nah, ambil contoh misalnya yang percaya itu adalah 49.000. Artinya ada 49.000 Volimania yang percaya dengan berbagai konten hoax seperti itu dan mohon maaf ya, akhirnya mereka itu kan dibodoh-bodohi. Yang untung adalah pembuat kontennya, karena ya sekali lagi pasar gini, pembuat kontennya itu sudah menemukan pasar, sudah menemukan ceruk yang pas, dan konten mereka merasa bahwa konten mereka itu mendapatkan sambutan atau ditonton oleh banyak Volimania. Pada akhirnya mereka terus membuat konten dengan pattern atau dengan pola seperti itu. Pokoknya mereka membuat konten yang hoax, yang tidak bisa dipercaya, yang melebih-lebihkan, yang lebay, yang halusinasi, dan tidak bisa dipercaya. Tapi di sisi lain, ya banyak Volimania yang senang atau yang menyukai berbagai konten seperti itu. Nah, itu kan menjadi sebuah hal yang sangat tidak sehat, yang pada akhirnya, amit-amit loh, nanti kalau ternyata, sekali lagi ini saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan, kalau ternyata nanti misalnya Hyundai Hill State itu tidak mendapatkan hasil baik, kok saya merasa gini ya, ada kemungkinan nanti pemain dari Hyundai State, misalnya setter ya, karena setter itu kan pasti berkaitan dengan hitter. Mungkin setter Hyundai State itu bisa jadi akan dibully, akan dihina, akan direndah-rendahkan oleh netizen kita. Belum lagi pemain lain, belum lagi pelatih. Nah, ini kan menjadi sebuah hal yang sangat, aduh, seharusnya bisa kita hindari. Toh kita bisa berpikir rasional di era yang sudah digitalisasi kayak gini, itu kan seharusnya tidak perlu untuk gampang percaya dengan berbagai konten.
apalagi kontennya itu bermodalkan AI atau artificial intelligence. Tapi ya balik lagi, pada akhirnya kan menjadi pilihan kita semua tuh. Misalnya kayak saya memberikan sesuatu fakta misalnya, dianggap tidak suka dengan Mega, itu kan gimana ya? Kemudian juga misalnya memberikan hal lain tentang Mega dan itu fakta, tapi dianggap bahwa eh, menghambat karir Mega atau tidak suka kalau Mega maju. Enggak ada hubungannya. Maksudnya gini loh, pada dasarnya kita kalau sebagai volley sebagai penggemar volley itu kan pasti akan suka kalau misal ada pemain yang maju, ada pemain yang karirnya moncer, kemampuannya improve atau meningkat sangat pesat. Lah tapi kan ya sekali lagi pada akhirnya memang kita itu lebih senang untuk diberi berita-berita yang uh, bombastis atau berita-berita yang melebihkan meskipun berita atau kontennya itu adalah konten-konten yang hoax dan tidak bisa dipercaya. Pokoknya gitu ya teman-teman semua, maksudnya jangan mudah percayalah. Toh ini Liga Korea kan masih lama tuh, artinya ya ayo kita ciptakan ekosistem yang sehat, jangan sampai nanti amit-amit banget terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau sesuatu yang tidak menyenangkan terhadap Megawati Aniesi Pertiwi, terhadap para pemain lain, kemudian juga pelatih lain dan lain sebagainya. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa doakan Mega segera sembuh dari cedera lututnya, sembuh fit 100%, kemudian juga karir Mega di Korea bersama Hyun State itu semakin baik, dan juga volley Indonesia diurus oleh PBSI dengan semakin profesional lagi. Oh ya, jangan lupa doakan timnas volley Indonesia ya berprestasi. Syukur-syukurlah juara Asia. Oke, terima kasih teman-teman semua.